Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada yang bertanya nih terkait masalah bagaimana nasib data kita kalau kita sudah terlanjur mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal. Nah, terus kemudian ada juga yang mendapatkan ancaman bahwa pinjol ilegal itu sudah punya komunitas loh, sudah punya grup, sudah punya tim khusus di mana mereka itu bisa saling menyebarkan data antara pinjol ilegal satu dan pinjol ilegal yang lainnya. Oke, sebelum masuk ke sana, kita coba berkaca dulu deh. Di beberapa bulan yang lalu ada kan penggerbekan besar-besaran pinjol ilegal di mana diketahui satu kantor itu isinya bisa sampai 140-an pinjol ilegal ya, aplikasi pinjol ilegal. Jadi dengan kata lain, satu perusahaan ilegal membawahi ratusan pinjol ilegal. Nah, kalau ngomong-ngomong soal komunitas, ya jelas data kalian pasti di pinjol A, pinjol B, pinjol C yang ilegal-ilegal itu pasti akan terhubung di satu server yang sama. Bahkan nggak komunitas lagi, datanya pun di open se-open-opennya. Nah, cuman apakah antara pinjol ilegal satu dengan yang lain bisa saling berkomunikasi, yang mana beda pemilik? Menurut saya agak kecil kemungkinan, kecuali memang saudaraan ya yang punya ya. Bisa jadi, tapi mereka itu kan bergeraknya kan diam-diam ya. Gak mungkin dong mereka bangga bahwa mereka kita ini pinjol ilegal loh, kan gak mungkin. Pasti bergeraknya diam-diam. Dan kalau kalian tahu, DC-DC penagih dari pinjol ilegal itu kan gak segalak dan gak segarang tampilan yang ditunjukkan ke kalian. Waktu saat penggerebekan, ya masih bocah-bocah, masih muda-muda. Kadang ada yang cewek juga, tapi ngakunya pakai akun yang cowok dengan majang foto-foto kayak orang-orang yang galak kayak gitu. Padahal dia itu cewek, yang ngirim itu cewek. Ya, itu hal yang biasa gitu loh teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana nasibnya? Jujur, kalau data sudah masuk ke mereka dan sudah ada di server mereka, ini akan sangat sulit sekali buat kita untuk ngebenerinnya. Untuk mengamankannya atau untuk mengambil alih itu sangat sulit sekali. Ya, kita hanya bisa pasrah. Tapi bukan pasrah yang gimana ya, tapi tetap kita antisipasi. Yang pertama mungkin untuk menghindari awal-awal, rekening yang kalian biasa gunakan itu lebih baik diganti aja ke rekening yang lain. Rekening yang pernah kalian daftarkan di pinjol itu lebih baik kalian blokir aja dan kalian gak gunakan lagi. Kenapa? Ini untuk menghindari yang pertama, kalian akan mendapatkan transferan secara otomatis yang tujuannya adalah untuk memeras kalian. Dimana ya, kalian dikasih utang 1 juta, tiba-tiba yang cair 700. Minggu depan suruh bayar 1,7 gitu ya, 1,4. Itu kan gak masuk akal, itu kan pemerasan namanya. Nah, jangan sampai ini terjadi seperti itu ke kalian semua, oke? Dan satu hal lagi yang penting buat kalian semua ya, satu hal lagi yang paling penting juga terkait masalah seperti ini. Ketika teman-teman sudah pernah melakukan install pinjol ilegal dan sudah pernah mengkonfirm data bahwa disetujui, maka itu semua data kalian sudah diambil oleh mereka. Nah, untuk itu antisipasi serta ya prepare aja kalau itu memang data kalian disebar di sini, kalian bisa menyiapkan solusinya bagaimana ya. Biasanya sih pertama pasti mempermalukan kalian dengan foto KTP kalian ya, lagi selfie kayak gitu. Selanjutnya ya bisa jadi foto-foto kalian diedit-edit dengan gambar-gambar yang tidak senonoh, kalian difitnah jual diri, kalian difitnah kabur ya, intinya jelek-jelekin kalian seperti itulah. Nah, kalian tugasnya adalah cuman simpel sih. Bersiapkan diri untuk mengcounter mereka ya, ketika ada fitnah seperti itu kalian counter juga ya. Dan kalau perlu kalian laporkan ke polisi. Cuman menurut saya agak kurang agak kurang worth it gitu sih untuk sekarang lapor-lapor ke polisi terkait masalah pinjol. Biasanya polisi menyarankan sih ya udah abaikan aja. Biasanya seperti itu teman-teman ya, karena utang pinjol ilegal mah memang nggak usah dibayar karena nggak ada hukum di mata apapun teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.